Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Lebang dengan NIM 94140824088 kelas D, dosen pengampu Bapak Bobi Rantau Payu SSI ME. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ekonomi keuangan dan perbankan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu kasus fraud asuransi di Indonesia, yaitu kasus PT Asuransi Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI. Latar belakangnya perusahaan BUMN Asuransi Sosial Militer. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI merupakan BUMN yang mengelola dana pensiun dan asuransi bagi prajurit, TNI, Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan. Yang pertama, pengelolaan dana investasi atau dana peserta dikelola dalam bentuk investasi, saham, reksadana, dan instrumen pasar modal. Yang kedua, indikasi penyimpanan terjadi dugaan manipulasi investasi dan pengelolaan dana yang tidak sesuai prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, kerugian negara. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sekitar 22 triliun. Kronologi perkembangan masalah. Yang pertama, 2012 sampai 2018 investasi berisiko tinggi. ASABRI menempatkan dana besar pada saham, gorengan, dan reksadana bermasalah dengan fundamental lemah. Yang kedua, 2019 investigasi awal, BPK menemukan indikasi kerugian besar akibat penurunan nilai investasi. Yang ketiga, 2020 penyidikan resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan beberapa tersangka. Yang keempat, 2021 sampai 2022 vonis pengadilan, yaitu beberapa pejabat dan pihak swasta dijatuhkan hukuman pidana dan kewajiban membayar uang pengganti. Analisis risiko underwriting. Pada kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI, risiko underwriting berkaitan dengan ketidaktepatan dalam menghitung dan mengelola kewajiban jangka panjang kepada peserta. Yang pertama, ketidakseimbangan aset dan kewajiban. Kewajiban pembayaran pensiun dan manfaat asuransi bersifat jangka panjang, namun pengelolaan aset tidak memperhitungkan stabilitas untuk memenuhi kewajiban tersebut. Yang kedua, ketergantungan pada return investasi tinggi. Perusahaan bergantung pada hasil investasi dan berisiko untuk menutupi kewajiban, sehingga ketika nilai investasi turun, kemampuan memenuhi manfaat peserta ikut terganggu. Yang ketiga, perhitungan aktuaria tidak optimal. Jika proyeksi kewajiban tidak dihitung secara konservatif, maka terjadi potensi defisit dana. Kesimpulannya, risiko underwriting muncul karena ketidaktepatan dalam mengelola keseimbangan antara kewajiban jangka panjang dan aset menghasilkan dana secara stabil. Analisis risiko likuiditas. Pada kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI, risiko likuiditas muncul akibat ketidakmampuan mengubah aset menjadi kas saat dibutuhkan. Yang pertama, aset sulit dicairkan. Dana ditempatkan pada saham berisiko tinggi yang tidak mudah dijual saat pasar turun. Yang kedua, mismatch aset dan kewajiban. Kewajiban pembayaran manfaat bersifat rutin, tetapi aset terkunci pada instrumen jangka panjang dan spekulatif. Yang ketiga, risiko gangguan pembayaran. Penurunan nilai investasi berpotensi menghambat
pembayaran hak peserta. Kesimpulan, risiko likuiditas terjadi karena struktur investasi tidak seimbang dengan kebutuhan pembayaran kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Analisis investasi. Pada kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI, risiko investasi menjadi penyebab utama kerugian besar. Yang pertama, konsentrasi saham beresiko tinggi. Dana peserta ditempatkan pada saham dengan fundamental lemah dan volatilitas tinggi tanpa diversifikasi yang memadai. Yang kedua, dugaan rekayasa transaksi. Adanya indikasi manipulasi harga saham sehingga nilai portofolio terlihat tinggi secara semu. Yang ketiga, pelanggaran prinsip kehati-hatian. Investasi tidak dilakukan berdasarkan manajemen risiko yang sehat dan analisis kelayakan yang memadai. Yang keempat, eksposur berlebihan. Penempatan dana dalam jumlah besar pada instrumen spekulatif meningkatkan potensi kerugian sistemik. Kesimpulannya, risiko investasi menjadi faktor utama krisis ASABRI karena strategi pengelolaan dan bersifat agresif, tidak terdiversifikasi dan mengabaikan prinsip prudensial sehingga memicu kerugian negara dalam skala besar. Analisis risiko fraud dan tata kelola. Risiko fraud dan lemahnya tata kelola menjadi faktor penting yang memperparah krisis. Yang pertama, lemahnya good corporate governance atau GCG. Pengawasan Dewan Komisaris dan Komite Investasi tidak berjalan optimal. Yang kedua, konflik kepentingan. Terdapat indikasi kerjasama dengan pihak tertentu dalam pengelolaan saham yang merugikan perusahaan. Yang ketiga, kurangnya transparansi laporan keuangan. Nilai investasi tidak mencerminkan kondisi real dan risiko sebenarnya. Yang keempat, penyalahgunaan wewenang. Adanya dugaan manipulasi transaksi dan pengambilan keputusan investasi yang tidak sesuai prosedur. Kesimpulannya, risiko fraud dan kegagalan tata kelola menunjukkan adanya governance failure yang sistematis di mana lemahnya pengawasan dan integritas manajemen membuka peluang terjadinya penyimpanan dana investasi. Strategi pencegahan atau jika saya menjadi otoritas. Untuk mencegah kasus seperti PT Asuransi Sosial Angkatan Republik Indonesia atau ASABRI, saya akan menerapkan langkah berikut. Yang pertama, pengawasan investasi lebih ketat. Mewajibkan pelaporan portofolio secara berkala dan transparan agar potensi penyimpanan dapat terdeteksi lebih awal. Yang kedua, pembatasan instrumen berisiko tinggi, menetapkan batas maksimal investasi pada saham spekulatif dan mewajibkan diversifikasi portofolio. Yang ketiga, early warning system berbasis teknologi menggunakan sistem digital untuk memantau pergerakan investasi yang tidak wajar. Yang keempat, audit dan evaluasi berkala, melakukan audit serta evaluasi kinerja manajemen dan komite investasi. Yang kelima, sanksi tegas dan cepat, memberikan tindakan administratif hingga pencopotan jabatan sebelum kerugian membesar. Pelajaran penting untuk industri. Yang pertama, prinsip kehati-hatian mutlak. Setiap keputusan investasi harus mengutamakan keamanan dana peserta, bukan sekedar mengajar imbal hasil tinggi. Yang kedua, transparansi penuh. Perusahaan wajib menyampaikan kondisi keuangan dan eksposur risiko secara jujur dan terbuka kepada peserta dan regulator. Yang ketiga, pengawasan proaktif. Pengawasan internal harus aktif dan preventif, bukan menunggu masalah membesar. Untuk nasabah,
itu ada evaluasi kesehatan keuangan perusahaan sebelum membeli produk. Pahami perbedaan antara proteksi dan investasi. Yang ketiga, diversifikasi portofolio pribadi. 4. Monitor perkembangan investasi secara berkala untuk industri. Kelima, tingkat standar tata kelola perusahaan GCG. Yang keenam, implementasi framework manajemen risiko yang kuat. 7. Jalankan fungsi compliance secara independen. 8. Bangunan budaya integritas dan kepatuhan. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI terjadi akibat kegagalan manajemen risiko, investasi agresif pada saham berisiko tinggi, serta lemahnya tata kelola pengelolaan. Hal ini menimbulkan kerugian negara dalam skala besar dan menurunkan kepercayaan publik. Rekomendasi yang pertama, memperkuat pengawasan dan sistem early warning berbasis teknologi. Yang kedua, batasi investasi pada instrumen berisiko tinggi. Yang ketiga, tingkatkan penerapan good corporate governance atau GCG. Yang kelima, terapkan sanksi tegas dan cepat sebelum kerugian membesar.